Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufal Faris dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyimpangan pengamalan Asmaul Husna dan sifat Allah. Yang pertama, menjadikan asma Allah sebagai jimat dan jampi-jampi yang digantungkan pada mobil atau rumah yang dengan bertujuan untuk menjaga dan melindungi pemiliknya dari mata jahat dan perbuatan lainnya. Yang kedua, sebagian orang melakukan isya atau menghitung lafaz sekaligus menghitung jumlah Asmaul Husna terhadap asma-asma Allah seperti yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, jumlahnya 100 kurang 1 nama. Siapapun yang melakukan isya terhadap nama-nama itu, ia dijamin masuk surga, yaitu dengan menjadikannya sebagai wirid harian yang selalu dibaca pagi dan petang, atau dibaca tiap kali selesai menunaikan sholat fardu. Bahkan ada yang secara khusus mengulang-ulang penyebutan satu nama Allah hingga puluhan atau ratusan kali. Yang ketiga, beranggapan setiap Asmaul Husna itu sebagai penyembuh dan penyakit tertentu. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dari Huzaifah, di mana ia pernah melihat seorang memakai barang untuk mencegah demam. Kemudian ia memotongnya. Lantas Huzaifah membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan ini. Quran Surat Yusuf ayat 106. Yang keempat, memberikan nama kepada manusia dengan salah satu nama dari Asmaul Husna yang hanya dikhususkan untuk Allah. Misalnya Al-Awal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin, dan Dzuljalali wal Ikram. Yang kelima, berdoa dengan menyebut sifat Allah semata. Misalnya, wahai rahmat Allah, wahai ampunan Allah, wahai kemuliaan Allah, wahai wajah Allah, wahai tangan Allah. Perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan, karena ungkapan dalam doa dilakukan dengan meminta kepada zat yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bersikap berlebihan, meyakini bahwa masing-masing asma Allah memiliki keistimewaan dan rahasia tersembunyi. Mereka meyakini asma Allah berperan sebagai pelayan spiritual yang siap melayani kehendak siapa saja yang rutin berzikir dengan menyebut salah satu asma Allah itu. Orang-orang yang melakukan ini meyakini mereka berhasil menyibak rahasia Allah yang selama ini bersifat ghaib dan tersembunyi. Sebagian lainnya meyakini bahwa di tangan mereka lah rahasia asma Allah yang mulia ini menjadi terbuka dan berwujud karomah, sehingga menjadikan dirinya memiliki kelebihan yang tidak dapat dimiliki orang lain. Perbuatan ini membuka pintu khurafat seluas-luasnya. Bahkan mayoritas penyihir dan ahli tenung pada mulanya menapaki jalan melalui pintu khurafat ini dengan cara menipu manusia dan meraup keuntungan pribadi dari hal tersebut. Mereka penyihir mengaku menguasai alam fikir manusia dan berkuasa mempengaruhinya. Semua itu tidak lain hanyalah kebohongan dan penipuan yang nyata, bentuk pengeksploitasian terhadap masyarakat awam dan orang tak memiliki pengetahuan. Yang tujuh, meletakkan kata abdu atau hamba di depan nama selain asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Abdul Ka'bah dan Abdu Umar. Penggunaan nama seperti itu merupakan bentuk syirik kepada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang ke-8, menempelkan Asmaul Husna di depan papan dinding yang dipajang dan hiasan yang menghiasi dinding dengan seni kaligrafi Arab. Setiap mata yang memandang dekorasi tersebut akan terpukau pada keindahan tulisan
bentuk, dan perpaduan warnanya, bukan pada makna dari nama asma Allah tersebut. Yang kesembilan, meletakkan lembaran kertas, buku-buku, dan surat kabar yang memuat asma Allah di lantai atau di tempat sampah. Jika Nabi saja sengaja tidak menjawab salam ketika berada di kamar mandi, demi menghormati nama asma-asma Allah, bagaimana mungkin para pengikutnya meletakkannya nama asma-asma Allah ini, bahkan membuangnya di lantai tanpa menghiraukannya. Semua perbuatan menyimpang tersebut adalah perbuatan bid'ah yang melanggar syariat karena tidak atas dasar dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekian penyampaian penyimpangan pengamal Asmaul Husna dan sifat Allah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.